Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghal Islam ila Tanjung Baru wa wafaqa bil urfil minangkabau hatta bil falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Apa-apa ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari balik kita puji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diagiahkan oleh Allah kepada kita. Tapi kadang mau dituju Pak Bu, mau dituju hari hujan, ada je orang yang mutuk-mutuk. Hari panas, ada je orang yang mutuk-mutuk. Kalau hujan, saya yang mutuk-mutuk apa? Orang jual es contoh nak. Siang hari hujan gua, cik orang deh, aku hujan dulu turun je. Tak jadi embo mengelih je. Aku panas hari, ada je orang yang mutuk-mutuk. Saya tu orang menjual goreng beko atau orang menjual bakso. Bapak panih hari, kalau hujan hari le banyak orang makan bakso. Sebenarnya dalam ajaran Islam apapun yang terjadi, apapun keadaan awak kepada Allah Subhanahu wa taala tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Cara memuji Allah apa semua ibu? Itulah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita puji juga Allah karena Allah menyampaikan ajaran Islam sampai ke negari kita Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Lalu lah sampai pula adat kita yang mana kata dari segi falsafah adat Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Kemudian kita agiahkan pula salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah seorang pemimpin. Pemimpin bagi umat Islam pada masa dahulu sampai beliau meninggal. Dan ada pewaris beliau, itulah para ulama. Baik Bapak Ibu sebelum kita kajian. Kalau kenalan Rasulullah kenal Pak? Allah Pak? Allah Ibu? Kalau yang Allah je sekali, ada je yang agak ragu-ragu balik. Kalau yang ibu mungkin agak acok apa-apa ada jo. Mende siang tadi ya Pak. Jadi khatib kira aja. Baik Bapak Ibu, kalau dari segi nama Muhammad Khalilur Rahman. Kalau gelar alhamdulillah lah selesai pendidikan S2 Magister Hukum Keluarga. MH tapi yang boleh berkeluarga lah. Sehingga Magister Hukum saja tertulis di situ. Kalau lah berkeluarga tentu MHK jadinya Magister Hukum Keluarga. Asa Bapak Ibu ambo asa dari Nagari Rarau, Kecamatan Sungai Tarap. Tahun patang ambo bertugas di Siko di Kecamatan Tanjung Baru sampai akhir tahun. Kini lah pindah ke Pandesike. Mudah-mudahan meskipun ambo pindah silaturahmi kita ndak putih-putih. Itulah untuk perkenalan kini Bapak Ibu, karena kita lah mulai ibarat kata lah saling mengenal sebelumnya. Kajian kita hari ini takana di ambo dan teraga ambo mengkaji tentang persoalan yang terjadi 2 hari yang lalu, atau KPU magiah tahu tentang persoalan yang sah menjadi presiden berdasarkan pemilihan suara adalah pasangan itu kecek KPU. Yang menjadi tantangan pada masa kita pada saat ini adalah sikap awak sesudah itu. Kadang kalau kita cari apa-apa ibu, bermacam-macam perangai orang. Tapi lihat pemimpin itu ada orang yang tak suka. Tapi lihat pemimpin itu ada orang yang tak suka. Bermacam perangai orang gara-gara tak suka tadi. Kalau orang yang suka senangnya, ketika orang tak suka mau upek-upeknya. Itu yang terjadi pada masa kini. Sehingga dalam persoalan itu sikap awak sebagai umat Islam seharusnya. Sehingga kalau untuk adik-adik, judulnya itu kita agiah temanya mentaati pemimpin. Kalau kita kaji Pak Bu, misal pembahasan Abu pas khutbah tadi, salah satu orang yang merugi itu orang-orang yang tak mau beriman. Ketika beriman, maka tentu kita bagian dari orang-orang yang tidak merugi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang beriman Pak Bu. Kalau kita cari sangat banyak.
Banyak ciri-ciri orang beriman. Ketika Allah memanggil dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang merasa dirinya beriman, kita panggil di ayat itu. Banyak sekali dalam Al-Quran. Dan salah satunya adalah tentang persoalan mentaati pemimpin. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taati Allah, taati Rasul, taati pemimpin. Bah cara kita mentaati pemimpin, Ustaz. Kadang ambo suka ke pemimpin tadi, kadang ambo lah bingi bana hati tadi ke pemimpin tu je. Lah sakit hati bana bah caranya lagi. Kiranya dicaron dek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah. Kecek Nabi, bapak sama ibu, as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslimin fi ma ahabba wa karha, kata Nabi. Kita harus mendengarkan dan mentaati pemimpin itu meskipun pemimpin itu kita suka atau kita benci je. Malam yu'mar bil maksiyah, itu pedoman utamanya. Selama pemimpin itu tidak memerintahkan kita untuk berbuat kemaksiatan. Kok disuruhnya, ayo kepada masyarakat ambo, hari hujan kini, kita tidak boleh solat. Kalau itu katanya, maka kecek Nabi tadi, fala sam'a wala ta'ah. Jangan dengarkan, jangan taati kecek Nabi Muhammad. Tapi meskipun awak suku atau indak kepada pemimpin tadi, kita diwajibkan untuk mentaati pemimpin kita tadi. Kalau yo awak terpanggil dengan ayat suci Al-Quran tadi, yo yang merasa dirinya beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pemimpin. Dan mentaati pemimpin syaratnya selagi tidak disuruh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari Pak Bu, pangana tiuk manusia gugut terhadap sebuah kebaikan itu bermacam-macam. Bah contoh, masuk itu dalam persoalan pemimpin. Dia kebijakan dari seorang pemimpin misalnya. Dibangun jalan, misal jalan di Tanjung Alam kita go, di Mungko Nur Kamil sampai ke bawah, jalan yang bergelombang go, kira dapat kebijakan dari pemimpin kita, kita perbaikilah jalan go. Lah siap diperbaiki. Ada tak orang berpandangan elok? Ada. Alhamdulillah pemimpin awak dibuat jalan. Orang berpandangan tak elok adalah apa? Lain. Bako jalan yang dibangun, rumah sekolah saja masih banyak yang terbengkalai je. Bako jalan yang dibangun, orang miskin saja masih banyak lain je. Itu pandangan manusia Pak. Sehingga kebaikan menurut pandangan awak sama kebaikan menurut pandangan orang lain itu bermacam-macam. Sehingga berbeda pandangan manusia bah ketetapan dari pemimpin tadi. Kalau pemimpin mengecehan bangun jalan, ayo kita bangun jalan jadi. Kalau pemimpin mengecehan, ayo kita bangunlah yang namanya rumah sekolah gogo supaya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang berpendidikan. Ayo terjadi yang namanya membangun sekolah. Itu tergantung kebijakan pemimpin. Dan kita sebagai yang namanya pengikut, maka kita harus mengikuti apa kata pemimpin awak. Meskipun awak yo aku inyolan jadi pemimpin orang lain dah je. Babi ini hati awak tapi de gara-gara inyo yang berkuasa kita harus mentaati dan itulah prinsip dalam ajaran Islam. De Ustaz beko kalau misalnya kebijakan yang buat salah bah Ustaz. Nah itu dia. Dalam persoalan itulah makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi. Setiap dari kita ke pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Oh, misalnya pemimpin awak korupsi, kok ado yang bersobok yang mana itu. Tak tangkuknya korupsi, kira rakyat menderita. Yang akan bertanggung jawab terhadap persoalan itu bukan rakyat, tapi pemimpin tadi. Sehingga ketika di hari kiamat besok, kita sebagai rakyat kategori lama sebenarnya. Ketika kita mudah mentaati pemimpin awak. Bab itu, kok misalnya yang kita gogo deh susah deh gara-gara persoalan pemimpin tadi. Dia kebijakan kiranya orang miskin tambah miskin, orang kaya tambah kaya. Itu hasil kebijakannya. Berang awak. Tak senang awak lah awak kritik kiranya dimasukkan awak ke dalam penjara. Pas awak di akhirat besok, kita punya pahala, kita punya dosa. Ketika kita punya pahala, kita punya dosa karena kita sebagai seorang makmum yang mengikuti pemimpin, kebijakan dari pemimpin tadi yang salah, pemimpin itu bisa kita salahkan ketika di hari kiamat. Ambo mereka dia gara-gara pemimpin dulu, pemimpinnya mereka kebijakannya. Alhasil gara-gara pemimpin tadi, pahala pemimpin tu painya kawak.
Nabi pahala pemimpin tu dosa awak baik apa do? Pemimpin tadi. Maka tanggungjawab menjadi seorang pemimpin tu sewana barek. Tapi orang awak kini banyak yang tak faham persoalan itu. Alhasil berlomba-lomba orang untuk menjadi seorang pemimpin. Kok misalnya satiuk yang masyarakat tadi mau pek jalan berlombanya baru alun tabuik lagi. Ba gubernur go kecek orang. Ba misalnya ikolah, ba misalnya itulah kecek orang. Ketika masih ada di dalam persoalan itu, kok misalnya niat dari seorang pemimpin tadi bukan niat yang elok pula, itulah yang akan dipertanggungjawabkan kepada di hari kiamat nanti. Kita sebagai makmum, kita sebagai pengikut, kita senang jadinya. Bahasa senang awak tiba di akhirat, besok kita bisa mengecek saja. Hanya pemimpin dulu saja. Tapi kalau pemimpin koko, kebijakan yang elok, masyarakat sejahtera dibuatnya, yang terjadinya Pak. Pahalanya lebih kadang daripada awak lain gitu. Karena nyelah berhasil menjadi seorang pemimpin. Jadi tanggungjawabnya kadang, pahalanya kadang, dosanya kadang pula kalau menyalahi aturan. Sehingga dalam persoalan itu Bapak Ibu, ketika ada perbedaan pendapat awak di tengah masyarakat, lah ditengahkan dek pemimpin kita. Kecek pemimpin kita buatlah ikut jadinya. Dari misalnya masyarakat ada terbagi dua kubu, bangun jalan atau bangun sekolah, contoh kecil masyarakat kan. Ada masyarakat bagi tahu, kita bangun jalan lah 60% masyarakat ngecek bangun jalan, 40% kecil masyarakat bangun sekolah contohnya. Dek gara-gara anggaran biaya terbatas, jalan yang terbangun contohnya yang terjadi. Ada 40% masyarakat yang tak senang. Kita sebagai mukmin harus mentaati pemimpin yang terjadi pada kebijakannya. Sebab berbeda-beda tiap pandangan kita Bapak Ibu. Bahkan kebaikan dalam pandangan orang menurut apa sama ibu alun tentu sama je menurut boleh. Tetapi yang mana dasarnya? Dasarnya mana tentu harus kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar utak manusia sepak bu, ayolah bermacam-macam. Kisahnya saja, contoh kisah dari Luqmanul Hakim. Ciri kejadiannya 6 pandangan masyarakat. Contoh Luqmanul Hakim bersatu anaknya berjalannya naik atas keledai. Naiknya berdua. Kecek masyarakat. Aku lah orang penyisau binatang keceknya. Tu pandangan masyarakat tadi tu. Ada yang berpandangan salah. Baru tu keceknya. Yo, keledai ketek naik berdua orang lo kecek. Alhasil mendengar kata-kata itu tadi, Luqmanul Hakim turun. Anaknya naik. Lah turun Luqmanul Hakim lah naik anaknya salah lu dalam pandangan masyarakat beliau. Kecek masyarakat. Akulah anak yang duraku ceknya. Apaknya suruh berjalan. Anaknya lama-lama naik atas keledai cek. Lah siap itu ale pak. Apaknya naik anaknya turun. Ketika apaknya naik lu kecek masyarakat lain. Akulah apa yang kurang ajar ceknya. Bab itu apak tulangnya lah kareh. Anaknya masih lunak tulang lu disuruh berjalan. Apaknya lama-lama ini naik keledai saja. Atau dong kecek masyarakat mana itu, praktek eleh, ayo turun berdua oleh. Nyoi lo keledai tadi. Ketika nyoi lo keledai tadi, lo kecek masyarakat siap tu leh. Ayolah orang nak pandai memanfaatkan binatang macam. Binatang tu untuk dinaikan, aku di elo saja macam. Lah tadong lo kecek mana itu, lo kecek mana hakim lepak. Anyu jinjang keledai itu leh. Nyunaian keledai itu ke dalam pundaknya. Ala kecek masyarakat lah. Aku lah orang gila je. Keledai gue untuk ditunggangi, aku malah ditenggak je. Apa macam-macam pandangan dari masyarakat dan itu pernah lo terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lanjutan dari ayat tadi kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau awak bertentangan terhadap sesuatu, yo balik kita kepada Allah dan Rasulnya. Ustaz, lah balik kita kepada Allah dan Rasulnya, tapi masih juga terjadi pertentangan di tengah masyarakat. Ba caranya lah Ustaz. Ayo kebijakan pemimpin itu pula yang harus kita taati. Sebab terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sahabatnya itu ketika nyoba ibadah, ada misalnya dia suruh Nabi Muhammad pailah jalan kecil daerah go kecil Nabi. Jangan ada kegiatan kecuali lah sampai sore go sampai ke daerah itu kecil Nabi. Jadi kecil sahabat tadi. Pai berjalannya berdua.
Tiba masuk waktu zuhur. Kecik sahabat yang cik, yo waktu zuhur lah masuk, kita harus solat dulu je. Kecik sahabat yang lain, kecik Nabi tadi je. Jangan ada kegiatan apapun kecuali lah sampai kita kan dia keringanan di Allah bisa menjamak solat je. Ayo tapi solat di awal waktu gua ada utamanya. Tapi keringanan dari Allah gua ada lo harus kita ambil kecik sahabat tadi. Batang tangannya berdua. Padahal sama-sama punya dasar. Batang tangannya berpisahnya jadi. Yang solat dulu, yang jalan lanjut jalan. Tiba kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keciknya Pak Bu. Kami tadi batang tangan Nabi je. Batu yang seorang solat di awal waktu, yang seorang solat mambiak keringanan dari Allah bisa dijamaknya solat. Kecik Nabi. Apakah Nabi menyalahkan salah satu? Tidak. Yang dikecek dari Nabi yang pertama mambiak keringanan dari Allah ketika menjamak solat. Yang kedua, inyo melaksanakan perintah Allah ketika solat itu dilakukan di awal waktu. Itulah ketika kita telah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, masih juga terjadi pertentangan. Pertentangan itu membuat kita berpecah belah. Tetap kita taati pemimpin awak. Ba'a cara mentaati itulah ba'a caranya ketika kita melaksanakan ibadah solat berjamaah. Bawa solat berjamaah Pak Bu. Yang menjadi pimpin tentu harus ada ilmu dalam solat berjamaah. Misal yang menjadi yang dimakmumi itu tuh ama-ama. Kamu pernah itu kejadian tuh? Dak di siko pas sembuh di Pandisike ada ama-ama yang cerita. Pas siap solat subuh, kira yang dibaca di imamku panjang, kira ama-ama aku yang tua banyak subuh tuh. Sehingga balik salat subuh cerita ama-ama tadi, ya ustaz je kan. Yang menjadi imam tadi lama bana, ambo lam keretek lutut dibuatnya macamnya kan. Itu yang kecil ama-ama tadi. Kita sebagai pemimpin, orang yang pemimpin tentu harus tahu tentang rakyat, itu pertama kali. Dan kita sebagai rakyat harus mentaati pemimpin. Itulah prinsip berjamaah di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam melaksanakan ibadah solat. Kalau salah pemimpin ustaz. Apakah misalnya dalam salat berjamaah pemimpin salah? Apakah jamaah anak-anak saja? Tidak. Ditegur di jamaah. Tetapi ketika jamaah lah ditegurnya imam tetap lanjut, ada perlu dulu kita onde-onde di belakang. Misalnya disebut subhanallah, kalau di batuan salah aja baru. Diulang lihat di batuan salah aja baru. Lah sampai 3 kali menit 70, dilanjut deh imam tadi beliau. Jangan mondelo itu supaya lu tu kalau menditu dalam solat berjamaah tentu batal solat awak leh karena laba kato-kato awak ketika solat berjamaah. Tetap kita taati pemimpin awak. Siapa yang menjadi imam? Kelebihannya ketika kita berjamaah go Pak Bu. Misal dalam persoalan berjamaah solat gua itulah praktek dalam pemimpin. Misal menjadi imam gua salah. Salahnya ketika takbir hanya keluar angin dari belakang, tapi nyo ndak muah jo berhenti solat dah. Ndak muah nyo minta ganti ke orang belakang, tetapnya solat. Berdosa ndak menjadi seorang imam tadi. Yang menjadi imam solatnya batalnya berdosa. Makmum ketika ndak tahu berdosa ndak? Tidak jadinya. Makanya kesalahan dari imam yang akan menanggung beko jadinya. Maka berat menjadi seorang pemimpin itu terjatuh di tengah-tengah masyarakat. Tapi misalnya khilaf dari seorang pemimpin itu tidak disengaja, ketika salah-salah membacanya seketik gitu kan. Akhirnya ada makmum yang batu makmum tadi itu. Terjadi salat berjamaah, diterima tak salat berjamaah tadi? Diterima salat berjamaah tadi. Makanya dalam persoalan itu menjadi seorang pemimpin diutamakan pemimpin yang mengetahui rakyatnya. Rakyatnya adalah payah yang ini nyoba ayat pada panjang. Aman itulah seorang pemimpin tadi. Yang rakyatnya sedang miskin, balik yang lain-lain selain dari mengantaskan kemiskinan. Tentu tidak sesuai dengan prinsip berjamaah yang terjadi pada masa kini. Makanya prinsip mentaati pemimpin samalah awak mentaati ketika melaksanakan ibadah solat berjamaah. Lalu ustaz, karena itu yang terjadi. Yang ambo harapkan ya pemimpin gue yang elok lah ustaz. Tapi kadang ketika didapean lah pilihan jadi pemimpin, jo yang tidak elok cara oleh ustaz. Yang kita sebagai umat muslim pertama sekali jangan sampai pernah berputus asa. Yang berputus asa gue banyak Pak Bu. Lah dapet misalnya pemimpin yang korupsi, tahu hanya korupsi contoh kan. Ketika tahu korupsi, besok ada pemimpin-pemimpin yang akan datang, aku calon-calon ke korupsi mah. Itu pandangan awak yang terjadi. Tetapi dalam ajaran Islam,
Menjadi seorang pemimpin tidak langsung jadi saja orang. Tetapi ada proses pembentukan terlebih dahulu. Makanya proses tumbuh tadi itu yang kita ciptakan pada masa kini. Bagaimana caranya proses tumbuh tadi? Itulah generasi-generasi muda. Bagaimana cara kita mendidiknya? Aman itulah pemimpin-pemimpin Islam pada masa yang akan datang. Ketika pemimpin Islam gogo, misalnya generasi muda kini go dididik untuk madah, dididik untuk yang tidak jujur, yang terjadi? Ayo mirip-mirip lah terjadilah. Kok korupsi kini? Ayo untuk 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun yang akan datang, korupsi jadinya lah. Kita jangan berputus asa. Makanya dek gara-gara awak tidak berputus asa tadi, kita sebagai orang tua menjadi pupuk untuk generasi muda. Ajaknya dan didiknya untuk menjadi generasi-generasi yang elok pada masa yang akan datang. Sehingga ada dalam ajaran Islam sebuah prinsip yang bernama amal ma'ruf nahi munkar. Ajak orang ku berbuat elok, larang orang tu berbuat kemungkaran. Ketika anak ku berbuat salah, yuk kita tegurnya berbuat salah tadi. Ketika anak ku berbuat eloknya, kita agi apresiasinya ketika nya berbuat elok. Sehingga apa? Tertanam di dalam jiwanya, otomatis anak tadi belajarnya sampai orang kadang besok. Lah belajarnya sampai kadang besok, terjadinya Pak, menjadi pemimpin tentu menjadi pemimpin yang jujur. Kalau mendekini banyak Pak Bu, mendekini terkhusus dalam persoalan pendidikan, dan itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang masa yang akan datang. Di tagan anak seketik, di toko anak seketik, yang terjadi orang tua berang ke gurunya atau berang ke anaknya Pak. Ada kasus berang kepada gurunya. Itu terjadi pada seminggu sebelum puasa petang. Kawan ambo, ketika menjadi seorang pemimpin kepala sekolah di Kabupaten Agam, itu terjadi petang. Anaknya lama dah 3 hari berturut-turut tidak muahnya masuk ke dalam sekolah, masuk baliknya lalu ke dalam asrama. Hari pertama hukumannya togak di tiang bendera. Hari kedua togak di tiang bendera, suruhnya baca Al-Quran. Hari ketiga itu je orang balik, surang itu orang balik ditapuk ikonnya Pak Bu. Ketika ditapuk ikonnya tadi, berang anak tadi nak senang hanya mengadu ke orang tuanya. Keceknya ke orang tua Pak. Ambo dicakik, ambo diantuang ke dinding, ambo didongkaknya aja. Yang orang tua tadi tidak namuh mendengar kecik ustaz tadi. Tidak ditanya kepada kepala sekolahnya, tidak ditanya kepada pembinanya. Kok bisa menitu? You tidak digituan. Indah dah. Tapi tidak muahnya mendengar macam itu. Alhasil nyoba wartawan anyo bela anak tadi, padahal kejadian yang menitu tidak terjadi di tengah masyarakat. Ketika itu yang terjadi banyak Pak Bu, tentu akan menghasilkan generasi-generasi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, calon pemimpin yang ketika salahnya bangganya dalam berbuat kesalahan tadi. Sehingga prinsip Islam ku tabalik jadinya Pak. Amal mungkar nahi ma'ruf. Orang tu mengajak kepada kemungkaran, mencegah kepada yang kebenaran. Itu yang terjadi lah. Kita harapkan mudah-mudahan disiko indah. Jangan sampai berputus asa deh Ustaz, dia aku ikut yang jadi pemimpin, aku itu. Jangan sampai kita berputus asa apa Bu. Prinsip pertama kita taati pemimpin awak. Prinsip yang kedua, ketika pemimpin kau mengajak awak untuk berbuat maksiat, makanya di situ awak fala sam'a wala ta'ah. Jangan kita dengarkan, jangan kita taati. Dan prinsip yang ketiga, kita tidak boleh berputus asa, makanya kita didik anak-anak kita sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Ketika anak-anak gogo salah kita mendidiknya, bangganya dalam kesalahan tadi, maka otomatis calon pemimpin kita di masa yang akan datang, pemimpin yang bangga dalam berbuat kesalahan. Jangan sampai menitu. Itu yang kita harapkan itulah Bapak Ibu, yang mana inti pertemuan kita pada hari ini adalah berbicara persoalan mentaati pemimpin kita. Yang mana pada bagian akhir ayat kecek Nabi Muhammad, kecek Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yo kalau masih beriman yo kepada Allah di hari akhir, ayo kita taatilah Allah, kita taatilah Rasul, kita taatilah pemimpin kecek Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan satu syarat, pemimpin tidak mengajak kepada kemungkaran. Jadi sebelum kita akhiri ya Bapak Ibu, ada ndak rasanya dari Bapak Ibu yang menjadi keraguan dari penjelasan Abu mengenai mentaati pemimpin tadi? Misal kok ada kasus di lapangan Ustaz, kalau menikah kasus cerita Ustaz,
Atau ndak ada apa-apa ibu? Kalau ndak tentu kita sudahi. Ada Pak? Bu? Aman? Nah, aman. Jadi mudah-mudahan dalam prinsip tadi bisa kita praktekkan dalam ajaran Islam, kita taati pemimpin selagi tidak mengajak kita dalam berbuat kemaksiatan. Itulah Bapak Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, dan terlebih dan kurang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.